Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu lagi di Transmission Podcast yang kali ini bertindak sebagai penyelenggara adalah UPT Gresik. Dan selama sekitar 30 menit ke depan akan bersama saya Hadi Kusuma. Dan tentunya kita akan menghadirkan seorang narasumber yang dijamin inspiratif, dapat memberikan motivasi bagi teman-teman PLNers sekalian. Dan langsung saja kita sapa bintang tamu kita, atau narasumber kita pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung Pak Indah Puspanugraha. Selamat bergabung. Tos dulu Pak. Ciao. Ya, beliau adalah manajer UPT Gresik yang sejauh ini bisa membawa UPT Gresik semakin muda, semakin fresh. Tapi kita bakal kenal beliau lebih dalam lagi. Gimana kalau langsung kita tanyakan nih sebelumnya. Pak Indah, halo Pak Indah. Halo juga semuanya. Gimana Pak Indah kabarnya hari ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Pak. Gimana atau kita yel-yel dulu Pak biar lebih semangat ya? Boleh. Ya, oke, siap. Saya mulai ya Pak. Semangat pagi. Pagi. PLN berharap andal terbaik. Yeah, nice. Oke Pak Indah, boleh diceritakan kepada teman-teman juga biar teman-teman tahu Pak Indah ini historisnya selama di PLN, timelines-nya seperti apa sampai mencapai posisi seperti ini. Boleh Pak Indah diceritakan sedikit? Boleh, mungkin perkenalkan ya. Nama saya Pak Indah Puspanugraha. Tadi udah disampaikan Mas Hadi nih, yang kece ini. Ya. Jadi sejarahnya saya diterima di PLN di tahun diangkat tahun 2006 nih. Saya dulu mendaftar PLN itu proyeksinya engineer SCADA. Engineer SCADA. Jadi mungkin nanti agak beda. Saya OJT juga menjadi SCADA. Kemudian mungkin Gimana Pak kalau boleh tahu OJT-nya? OJT saya awal langsung di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera. Dulu namanya P3B Sumatera. P3B Sumatera ya. Kemudian tidak lama menjadi engineer SCADA. Saya mungkin boleh dibilang tersesat. Tersesat. Tapi mungkin tersesat. Konteksnya apa nih tersesat Pak? Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan benar ya. Jadi setelah SCADA saya menjadi engineer proteksi. Engineer proteksi. Kemudian seperti di operasional, kemudian terjun juga di dulu namanya Teragi. Kalau sekarang OLTG. Sekarang OLTG, iya. OLTG, berubah nama ya Pak? Ya, kemudian juga ada bidang pemeliharaan, pernah juga ke bidang perencanaan juga. Jadi operasi pemeliharaan sudah, ke pemeliharaan juga. Yang teknik-teknik banget ya. Sudah. Renef juga pernah. Renef juga sudah. Yang belum tuh di bidang keuangan ya Pak. Ya. Kayaknya hampir nggak mungkin ya Pak. Itu mungkin sangat tersesat gitu ya. Aduh. Ya, itu benar-benar tersesat sih Pak kalau benar-benar bisa masuk ke keuangan. Kemudian ya diamanahkan menjadi dulu namanya DM proteksi. Iya, Deputy Manager ya Pak. Deputy Manager sekarang MSB ya. MSB benar. Kemudian juga ke UPT Medan. Menjadi manajer UPT Medan, kemudian lanjut ke UPT Gresik. Yang asik sekarang ini. Ya. Berarti terakhir sebelum di UPT Gresik itu di UPT Medan dulu ya Pak? UPT Medan. Jadi memang saya aslinya Jawa Tengah, Semarang. Jadi ketika awal masuk PLN ke Pulau Sumatera tentunya budaya yang beda ya. Iya benar. Nah, itulah menjadi pengalaman mungkin buat teman-teman juga jangan takut untuk merantau. Di situ kita belajar mempelajari budaya.
budaya Indonesia yang ternyata sangat beragam ya. Betul. Jadi ketika dalam satu kantor ada yang logatnya macam-macam gitu kan. Dan kalau logat Jawa mungkin ada yang halus ya. Mungkin kalau Surabaya agak unik ya. Nanti ketemu yang Solo mungkin beda. Nanti ketemu yang Medan logatnya beda ya. Beda lagi, benar. Beda lagi. Itulah indahnya Indonesia. Pak, keberagaman. Iya. Atau gini Pak, dulu kan di UPT Medan Bapak kan pimpinan unit ya. Begitupun di UPT Gresik, Bapak kebetulan diamanahkan jadi pimpinan unit UPT Gresik. Boleh mungkin diceritakan Pak perbedaan ketika memimpin UPT Medan dan dibandingkan dengan PT Gresik, apa dari segi sosial atau segi target kerja mungkin, atau seperti apa Pak? Boleh? Dari mungkin ada beberapa sudut pandang ya mengenai teknis dan non teknis. Kalau teknis mungkin di Medan ini adalah wilayah perkotaan. Kemudian juga di sana banyak wilayah-wilayah VIP, sehingga sangat konsen ketika ada tamu-tamu kunjungan mayoritas di sana, sehingga siaga boleh dibilang sangat banyak di sana siaga. Cuma di sana juga banyak pendatang, boleh dibilang mayoritas 50% itu pendatang dari luar Sumatera ya Pak? Ya, luar Medan. Luar Medan. 50% juga lokal. Itu ada keuntungan sendiri ketika misalnya sebentar lagi kita masuki masa siaga Natal gitu ya. Di sana ada yang Nasrani dan yang Muslim gitu kan. Jadi ketika siaga Natal yang Muslim nanti yang menjadi piket, nanti gantian ketika Lebaran gantian, jadi saling mengisi. Saling mengisi, benar sekali. Ternyata ada keuntungan di situ. Kemudian mungkin karakter yang di Medan tuh to the point. Ketika saya nggak suka kamu, ya udah bilang aja nggak suka, nggak dipendam-pendam lagi. Jadi seru ya. Ada ya udah. Ketika ada masalah ya udah langsung selesai gitu kan. Saya nggak suka kamu nih. Oh gitu Pak. Ada khasnya Medan. Ada khasnya ya gitu. Kalau di Gresik gimana Pak? Kalau di Gresik mungkin karakternya halus ya, mungkin ada rasa sungkan dan sebagainya. Mungkin saya nggak suka sama Mas Hadi nih, saya pendem dulu gitu kan. Nunggu momen gitu kan. Gitu. Ditumpuk dulu nanti. Jangan sampai jadi bom aja. Nanti ya. Kalau dari kerjaan Pak, tantangannya kalau teknis mungkin sama ya. Mungkin mayoritas di PLN ya masalah peralatan tua, kemudian anomali dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana nanti program-program kerja kita sesuai prioritas. Tiap daerah pasti punya skala prioritas yang berbeda-beda gitu. Masalah sosial di wilayah Medan juga sama, unsur LSM dan lain sebagainya. Mungkin kalau di sini yang agak unik sosial ya mungkin wilayah Madura ya. Madura, oke. Jadi ya sama aja sih, kita PLN sih ya. Iya. Kalau di Gresik kan kebetulan ini ya Pak, mayoritas anak-anak muda nih, milenial. Bahkan kayaknya hampir di atas 80% ya Pak. Kalau di Medan gimana Pak? Kalau mudanya mungkin lebih banyak muda di Gresik. Ketika saya masuk di sini, begitu melihat biodata, banyak sekali anak mudanya gitu kan. Jadi itu tantangan tersendiri. Jadi muda itu bisa menjadi hal yang positif, juga bisa menjadi hal yang negatif. Namun jangan sampai hal negatif itu menjadi hambatan kita. Bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada supaya menggali semua potensi yang bisa kita naikkan. Iya, betul sekali Pak. Oke Pak Indah, seperti yang teman-teman ketahui ya. Jadi pembahasan kita di hari ini adalah terkait manajemen mutu, atau biasanya kita sebut bahasa daerahnya quality control ya. Jadi kita akan membahas tentang quality control atau manajemen mutu bersama tentunya Pak Indah. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan Pak. Menurut Pak Indah, apa sih quality control itu dan seberapa penting quality control itu untuk PLN? Oke, jadi quality control itu adalah suatu sistem yang selalu diterapkan di perusahaan ketika perusahaan itu mengelola atau membuahkan suatu produk ya. Jadi
sebelum kita menginjak ke quality control itu nanti kita harus mengenal namanya QA. Quality Insurance. Quality Insurance. Jadi quality control itu adalah memastikan bahwa perusahaan itu menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Sebelum ke sana ada namanya QA tadi, Quality Insurance itu adalah memastikan prosesnya. Jadi sebelum kita memastikan produk itu prosesnya dulu harus dipastikan dulu. Iya. Jadi memang itu adalah suatu sistem ya yang biasanya perusahaan-perusahaan dimanapun pasti menjalankan itu. Iya. Berarti termasuk PLN ya Pak harus menerapkan sistem itu, quality control. Betul. Selanjutnya Pak, gimana nih proses quality control yang ada di UPT Gresik? Mungkin dari sudut pandang pimpinan melihat berbeda ya dari teman-teman, gimana Pak? Kalau menurut saya quality control itu contoh ya, kalau di sini misalnya ada tim mutu ya. Ketika ada kerjaan atau proses kontrak nanti ada namanya tim mutu. Tim mutu itu ditunjuk juga kan, ditunjuk melalui SK tim. Nanti di situ adalah memastikan QC namanya tadi. Tapi tadi sebelum ke QC tentunya ada QA tadi ya. QA adalah proses. Kalau di PLN di UPT Gresik kan outputnya adalah pelayanan ya. Pelayanan, oke. Berarti harus memastikan pelayanan kepada pelanggan. Bahwa kualitas yang kita sampaikan ke konsumen itu bagus. Gitu. Pelanggannya UPT Gresik boleh cerita gimana? Pelanggan berarti stakeholder ya. Stakeholder eksternal ya. Eksternal. Kalau kita ya tentunya ada di sini konsumen KTT, konsumen tegangan tinggi. Contohnya di sini ada PT Semen. Kemudian ada PT Barata dan lain sebagainya. Nanti kemudian juga distribusi tentunya kita melayani 20 kafe juga di sini. Kemudian juga pemerintah sebagai stakeholder kita. Nama distribusi berarti lebih ke partner kerja ya Pak? Partner kerja ya. Betul. Di samping distribusi juga kerjasama, kita punya program saling kolaborasi juga. Jadi selain sebagai konsumen juga sebagai mitra kita. Iya, karena sama PLN ya Pak. Iya. Artinya paling tahu, sama-sama tahu dalamnya lah dapurnya ya Pak. Baik Pak, kemudian saya mau nanya lagi nih Pak. Apa sih yang sudah dilakukan UPT Gresik untuk memastikan bahwa quality controlnya PLN UPT Gresik itu udah di tahap yang bagus gitu? Jadi sebelum menjadi seorang quality control, tentunya harus memahami dulu standar. Jadi memastikan misalnya ada produk nih, ini bagus enggak? Kita harus pastikan standarnya apa, standar apa yang kita pakai. Kalau kita di PLN, contohnya kita mempunyai SPLN misalnya. Mungkin kalau di keuangan dasarnya peraturan direksi saya tentang pengelolaan dan lain sebagainya. Itu pertama harus kita pegang dulu. Jadi standar apa yang akan kita pakai. Kemudian dari standar tentunya nanti prosedurnya seperti apa. Kita jalankan tadi keuangan, misalnya ini masuk pos ini, nanti prosedurnya apa dan sebagainya. Kemudian juga tidak kalah penting kita punya namanya perusahaan adalah visi misi ya. Kita punya visi misi biar arahnya jelas gitu ya Pak. Jangan sampai perusahaan arahnya ke Solo, nanti kita arahnya ke tempat lain. Jadi mutu juga harus selaras dengan visi misi perusahaan itu sendiri. Kemudian tugas dari seorang quality control juga kan tidak semuanya berjalan dengan baik ya. Ternyata ada temuan, mutu ini nggak sesuai nih. Nah itu harus kita pilah. Kemudian nanti ada namanya mekanisme gimana memperbaiki ketika mutu itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan tadi. Atau boleh kasih satu contoh kasus Pak, misalnya ketika ada satu produk yang tidak sesuai dengan mutu. Lalu tindak lanjutnya seperti apa? Misalnya ada suatu peralatan MTU misalnya, MTU baru datang misalnya kan, ada datang, kemudian speknya tidak sesuai misalnya, hasil ujinya melebihi standar, tentunya kita kembalikan nih.
misalnya kita tanyakan ke pabrikan atau dan lain sebagainya, itu contoh ya, contoh untuk berupa barang dan sebagainya. Jadi entah nanti bisa diperbaiki atau diganti, nanti ada mekanisme sendiri, tadi namanya ada prosedur, nanti masing-masing ada langkah-langkahnya. Oh ya, seperti itu. Oke. Kemudian Pak, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sudah memasuki transisi ke 4.0 ya Pak. Jadi dari segi teknologi kita sudah harus menyesuaikan, melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, Pak Indah nih melihatnya gimana sih UPT Gresik mengadaptasi perkembangan teknologi untuk memperbaiki kualitas mutunya? Oh ya, tadi ingat yang di awal, mayoritas di UPT Gresik adalah anak muda. Anak muda, betul. Ya, anak muda seharusnya sangat melek dengan teknologi dong, iya kan? Wajib sih, Pak. Wajib ya. Ini salah satu pesan juga buat nanti milenial nih. Di samping kita udah dihadapkan dengan macam-macam teknologi nih. Teknologinya katakanlah WhatsApp, ada YouTube dan sebagainya, itu bagian dari perkembangan teknologi. Kita harus memanfaatkan itu menjadi hal yang positif. Jangan sampai teknologi justru itu bagus, tapi bisa menjadi negatif ketika kita manfaatkan hal-hal yang tidak berguna misalnya. Tentunya dengan teknologi tujuannya juga bisa mempermudah ya. Mempermudah, benar. Kemudian mempercepat kemudian proses, memastikan akurasinya. Ketika ada teknologi dengan spek yang lebih baik, katakanlah kamera gitu kan. Dulu kamera mungkin dipotret hasilnya buram dan lain sebagainya gitu ya. Iya, benar Pak. Benar. Dengan teknologi sekarang lebih detail ya. Harapannya itu bagian menjadi supporting untuk menjadi membantu tim quality control tadi. Ternyata dengan dokumentasi aja bisa membantu kita memastikan bahwa bahwa ini udah sesuai ini kan. Kalau dulu mungkin nggak jelas ya. Iya, benar Pak. Jadi itu bagian dari pemanfaatan teknologi ya. Artinya memang teknologi itu sangat berpengaruh ya Pak dalam proses menentukan quality control itu ya. Ya, namun itu tadi pesannya harus kita optimalkan, kita manfaatkan. Jangan sampai kita terbuai dengan teknologi, kita dengan mudahnya, tapi justru itu membuat kita menjadi malas ya. Jangan sampai kita lupa dengan sejarah dulu ya. Ketika pendahulu kita dengan susah payah melakukan aktivitas. Namun dengan teknologi kita dengan mudah aja tinggal satu klik gitu kan. Iya, benar Pak. Dengan aplikasi udah klik udah selesai gitu kan. Dulu harus susah payah datang ke lokasi dan lain sebagainya. Oh, itu cocok banget buat yang mager-mager Pak, mau order makanan tinggal klik gitu kan. Males nyetir tinggal klik, mesen kendaraan. Ya, kita di PLN ada aplikasi PLN Mobile kan. Iya, betul sekali. Betul sekali. Pesen KWH gitu kan, isi gitu kan. Isi. Dulu harus datang ke kios gitu kan, beli beli pulsa dan ada gangguan bisa langsung lapor, ditanggapinya cepet, bisa di tracking juga Pak. Aduh, keren banget sih pokoknya PLN Mobile. Baik Pak Indah, kita lanjut. Selanjutnya nih, mungkin Pak Indah bisa sedikit kasih pesan ya buat PLNers. Kira-kira tuh PLNers butuh apa sih di diri mereka supaya mereka tuh bisa menerapkan quality control ini tidak hanya dalam pekerjaan tapi dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Gimana Pak? Ya, itu tentunya tujuannya adalah memastikan kualitas tadi ya. Dengan kualitas jangan lupa tadi standar, kemudian visi misi. Kita tujuannya mau kemana sih gitu kan. Untuk pesannya ya kita jangan lelah untuk belajar. Karena teknologi aja selalu berkembang. Dulu pabrikan Nokia aja yang segede itu bisa lengah, akhirnya punah ya. Dalam tanda kutip punah karena mungkin tidak bisa mengikuti. Jadi kepada milenial, teman-teman muda juga jangan lengah dengan PLN yang mungkin sekarang boleh dibilang satu-satunya ya. Ya, jangan-jangan nanti ada energi baru tanpa perlu PLN misalnya kan. Waduh, wah itu bencana sih. Kita harus ya mungkin kalau kita lihat film-film film-film
sekarang kan dulu ada mobil terbang, ternyata bisa juga. Dulu mungkin kita nggak kebayang ya ada HP kita bisa video call gitu kan. Ya. Mendekatkan yang jauh. Iya, mendekatkan yang jauh. Terasa ya Mas ya? Terasa Pak. Aduh, bagi yang kaum LDR tuh tahu banget. Oh iya, kebetulan saya juga mengalami. Iya. Iya. Pak Indah kan bertahun-tahun ya Pak. Oh iya. Arahnya kok jadi curhat? Curhat ya. Ya jadi intinya itu jangan lelah untuk belajar, kemudian jangan terpaku dengan di bidang dia, karena tidak mungkin. Contohnya ketika saya dulu engineer SCADA, ternyata harus belajar ke proteksi, kemudian ke tragi atau OLTG. Ternyata di OLTG menjadi manajer OLTG itu. Di situ di bawahnya ada transmisi, ada GI, ada proteksi. Jadi tidaknya kita tahu covernya lah. Jadi ketika hanya sesuai di proteksi aja, ternyata ada hal-hal lain. Kemudian juga kita harus belajar juga mengenai lingkungan. Ternyata di OLTG juga harus berhadapan dengan pelanggan, dengan eksternal, dengan kepala desa, dengan camat, dengan kepolisian. Kepolisian benar Pak. Kalau kita hanya terpaku dengan teknis saja, ya mungkin kita bingung nanti menghadapinya seperti apa. Baik Pak Indah, jadi kalau bisa saya review ya hasil diskusi kita di siang hari ini. Jadi memang ternyata bahwa quality control ini sangat penting diterapkan dalam lingkup pekerjaan, termasuk di PLN ya. Jadi teman-teman PLNers perlu memandang kalau quality control ini sangat baik dan harus diterapkan pada setiap pekerjaan yang kita laksanakan sehari-hari. Dan tentunya dalam proses menentukan quality control harus ada melihat quality insurance tadi ya Pak. Ya, memastikan prosesnya berkualitas sebelum memastikan produknya berkualitas. Dan tentunya tadi sesuai yang disampaikan Pak Indah bahwa teknologi itu sangat mendukung bagi penerapan quality control yang baik di semua unit seluruh Indonesia seperti itu ya Pak. Baik teman-teman, sebelum kita ada tambahan Mas. Gimana Pak? Ada hal yang mungkin belum saya sampaikan di samping tentang kompetensi ya. Kita juga punya nilai akhlak. Itu ada amanah. Amanah ya. Meskipun kita sudah jago nih, udah pinter nih, udah kompeten, tapi jangan lupa kita harus amanah. Kita betul. Harus menerapkan nilai-nilai akhlak. Hanya kan amanah. Amanah benar Pak. Apa enggak Mas Hadi? Akhlak itu apa aja? Hafal dong Pak. Iya. Apa itu? Gimana kalau kan tiap hari COC Pak. Gimana nggak hafal ya? tiap minggu sorry. Ya. Jadi A itu kebetulan dulu di Medan itu kami bikin lagu tentang akhlak gitu. Jadi jingle gitu ya Pak? Apa jingle gitu? Jingle ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman anak muda di UIT-JBM bisa bikin jingle khusus akhlak nih. Wah, kan. Keren. Jago-jago kemarin kan ya. Iya, keren. Oke Pak, mungkin boleh dari Pak Indah ada closing statement buat seluruh PLNers penonton setia kita. Ya, jadi mungkin resume juga dari saya tadi mengenai amanah, tetap kompeten juga. Jangan lupa terus belajar dimanapun kita berada. Jangan lelah untuk selalu berkarya. Kemudian jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Indah atas bincang-bincangnya, seru sekali ya. Akhirnya kita kenal Pak Indah lebih jauh nih. Biasanya kan di kantor ya sebagai atasan ya. Tapi di sesi ini kayaknya lebih dalam, lebih hati ke hati ya. Sebenarnya belum. Oh belum ya? Masih banyak. Mungkin sih. Nanti di sesi lainnya ya. Iya. Oke Pak, sebelum mengakhiri perbincangan kita, kami ada sedikit cenderamata buat narasumber. Cenderamata ini kami memang berikan kepada seluruh narasumber yang hadir di Transport. Spesial hari ini dari UPT Gresik kepada Pak Indah, mohon diterima. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada seluruh PLNers. Semoga yang kami sampaikan bisa menginspirasi bagi semuanya. Baik, terima kasih Pak Indah atas waktunya dan semoga mencerahkan anak-anak muda terutama ya Pak. Biar bisa lebih berkualitas dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Oke PLNers, kita akhiri sesi bincang-bincang dengan Pak Indah Puspanugraha pada hari ini.
Jangan lupa untuk terus subscribe ke akun YouTube PLN Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, serta follow akun Instagram di pln.withjbm. Jangan lupa like juga. Jangan lupa beri likes dan komen deh biar rame ya. Oke, saya akhiri. Saya Hadi Kusuma undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Talk more, do more, beyond akhlak with leaders and future leaders. Bye.